Dunia dikejutkan oleh protes besar di Nepal. Gen Z turun ke jalan setelah pemerintah Nepal melarang lebih dari 20 platform media sosial. Gedung parlemen dibakar, Perdana Menteri mengundurkan diri dan dunia menyaksikan sebuah youth-led revolution. Fenomena ini bukan hanya politik, tapi juga budaya. Sebuah narasi baru tentang suara generasi muda. Dari media sosial ke jalanan, dari anime ke mimpi tentang perubahan. Gen Z sedang mengubah wajah politik dunia. Tapi apa jadinya kalau kita membaca fenomena ini lewat kacamata literatur klasik? Hai teman-teman pembelajar, tentu teman-teman pernah melihat bendera hitam bergambar tengkorak yang memakai topi jerami berkibar di tengah aksi massa. Yap, itu Straw Hat milik Jolly Roger dari One Piece yang kini menjadi emblem Gen Z. Fenomena penggunaan bendera anime perompak telah meluas di dunia, Asia khususnya. Di Indonesia, Nepal, Filipina, Madagaskar, dan negara lain. Masa aksi mengibarkan bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, kebijakan represif, dan ketidakadilan. Di Asia, simbol ini dipandang sebagai tanda pembebasan, sebuah ekspresi solidaritas yang melewati batas budaya dan negara. Mengapa simbol bajak laut anime ini begitu kuat? Karena ia membawa narasi, sebuah kisah Monkey D. Luffy dan kru yang melawan otoritas, memperjuangkan kebebasan, dan menentang penindasan. Gen Z menemukan metafora identitas dan protes di dalamnya. Namun, bagaimana kemudian kisah ini beresonansi dengan karya George Orwell? Dalam Animal Farm, Orwell memperkenalkan bendera revolusi. The flag was green, the hoop and the horn signify the future republic of the animals. Bendera ini menjadi lambang harapan, simbol kolektif aspirasi bahwa hewan akan memerintah diri mereka sendiri. Ironisnya, simbol itu kehilangan makna, direbut elit baru yang menggantikan tirani lama. Sedangkan dalam 1984, Orwell menunjukkan bagaimana kekuasaan mengontrol bahasa dan simbol melalui propaganda, newspeak, dan slogan. Slogan Big Brother is watching you senada dengan yang pemerintah Nepal lakukan ketika menutup akses lebih dari 20 media sosial dengan alasan menjaga ketertiban publik. Tidak hanya kanal digital yang dibungkam, tapi juga kemungkinan untuk membentuk kesadaran kolektif. Jadi kalau teman-teman melihat bendera bajak laut bertopi jerami muncul di jalan, di TikTok, Instagram, atau di meme, ingat, itu bukan hanya fandom. Bisa jadi itu cara baru Gen Z melawan Big Brother versi 2025. Pertanyaannya, akankah makna ini bertahan? Atau Straw Hat Jolly Roger hari ini serupa bendera di Animal Farm dari lambang solidaritas berubah jadi sekedar tren estetika tanpa daya kritik? Saya Irfan Rifai, sampai jumpa di Wordburst berikutnya, where stories can become your voice.